Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan sosial. Adapun materi yang akan Ibu sampaikan hari ini mengenai pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan negara-negara ASEAN. Adapun tujuan pembelajaran dari materi ini yaitu setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan negara-negara ASEAN. Untuk itu, mari kita lihat tayangan berikut ini. Pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan negara-negara ASEAN. Pengaruh ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Kondisi alam dan kondisi sosial negara-negara ASEAN yang relatif homogen dan saling membutuhkan memudahkan interaksi antara satu negara dan negara lainnya. Interaksi ini terjadi dalam bentuk kerjasama di berbagai bidang. Banyak faktor yang menimbulkan berbagai bentuk interaksi antara negara tersebut, antara lain faktor iklim dan faktor geologi. Faktor iklim. Lokasi negara-negara ASEAN yang berada di benua Asia dan benua Australia menyebabkan wilayah ini memiliki pola arah angin yang berganti setiap setengah tahun sekali. Angin ini dinamakan angin muson timur dan angin muson barat. Masing-masing menyebabkan musim kemarau dan musim hujan. Iklim yang dipengaruhi tiupan angin muson dinamakan iklim muson. Selain iklim matahari dan iklim muson, wilayah negara-negara ASEAN juga dipengaruhi iklim Pisces. Iklim Pisces dipengaruhi oleh keadaan fisik suatu wilayah seperti perairan laut, pegunungan, dan dataran. Negara-negara ASEAN terkadang mengalami perubahan iklim yang tidak terprediksi sebagai akibat adanya perubahan pola perubahan lahan dan perilaku yang menimbulkan pemanasan global. Perubahan iklim ini memicu terjadinya bencana alam klimatik atau bencana alam yang disebabkan oleh kerusakan faktor-faktor iklim. Dalam upaya menanggulangi bencana di kawasan Asia Tenggara, ASEAN melakukan kerjasama antar negara anggota. Contoh kerjasama ASEAN dalam menanggulangi bencana klimatik yaitu ketika terjadi kebakaran hutan yang hebat di Sumatera tahun 2015, Malaysia dan Singapura atas nama ASEAN memberikan bantuan peminjaman pesawat pemadam kebakaran. Indonesia dan beberapa negara ASEAN lain membantu Filipina yang mengalami bencana Haiyan tahun 2014. Berdasarkan kondisi iklim matahari Pisces ataupun muson, hampir seluruh negara ASEAN memiliki kesamaan kondisi. Kondisi iklim yang sama ini membuat negara-negara di ASEAN ini bahu-membahu untuk saling membantu. Faktor geologi. Berdasarkan faktor-faktor yang berkaitan dengan kondisi geologi seperti kondisi tanah dan batuan penyusunannya di bumi, tumbukan lempeng identik dengan kemunculan gunung berapi. Rangkaian gunung di kawasan negara-negara ASEAN dikenal dengan Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Setidaknya 4 dari 11 negara ASEAN yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Myanmar pernah mengalami kejadian gempa yang merenggut korban jiwa sangat banyak. Sebagian besar korban diakibatkan tsunami yang terjadi setelah gempa berlangsung. Korban tsunami yang menggemparkan dunia terjadi di wilayah Indonesia yaitu Aceh pada tahun 2006. Sama seperti kejadian bencana lain, negara-negara ASEAN melalui pusat-pusat koordinasi bantuan kemanusiaan memberikan bantuan berupa makanan pokok, fasilitas kesehatan maupun donasi untuk perbaikan lingkungan dalam masa pemulihan. Faktor ketersediaan sumber daya alam. Hampir semua negara-negara ASEAN memiliki sumber daya alam berupa barang tambang, kecuali Singapura. Negara Singapura yang wilayahnya sangat sempit memiliki keterbatasan sumber daya alam tambang, tetapi menguasai perdagangan dan industri. Negara-negara ASEAN yang kaya dengan barang tambang mentah mengekspor ke Singapura untuk diolah menjadi berbagai barang kebutuhan pokok. Pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang. Perkembangan ilmu dan teknologi telah berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan manusia. Manusia lebih dimudahkan dalam berbagai
hal ketika beraktivitas. Ilmu yang menghasilkan teknologi komunikasi mengurangi jarak dan waktu dalam berinteraksi antar pihak. Teknologi yang memiliki peranan besar dalam mengubah kehidupan manusia dalam berinteraksi adalah teknologi transportasi dan teknologi informasi. Teknologi transformasi dimanfaatkan untuk memindahkan barang dan manusia dari suatu tempat ke tempat lain. Teknologi komunikasi dimanfaatkan untuk bertukar informasi. Teknologi produksi dimanfaatkan untuk memproduksi sandang, pangan, dan papan. Teknologi transportasi. Ilmu dan pengetahuan yang semakin luas telah memungkinkan perkembangan berbagai macam alat transportasi yang nyaman, cepat, dan dengan tingkat keamanan yang tinggi. Kereta cepat monorel, pesawat terbang, dan speedboat terus mengalami perbaikan demi kenyamanan penumpangnya. Namun demikian, alat transportasi tradisional yang belum menggunakan mesin masih dapat dijumpai dan bertahan sampai saat ini di negara-negara ASEAN, seperti pedati, delman, dan beca. Adanya perkembangan teknologi transportasi membawa perubahan aktivitas manusia yang berakibat terhadap perubahan tata kehidupan. Jumlah orang Indonesia yang pergi ke Malaysia dan Singapura atau sebaliknya semakin meningkat setiap tahunnya. Perkembangan sarana transportasi membutuhkan ruang sebagai sarana dan prasarana. Semakin banyak alat transportasi di darat, laut, ataupun udara, sarana dan prasarana penunjang seperti perluasan jalan, terminal, bandara, dermaga, pelabuhan juga semakin mendesak pembangunannya. Pembangunan prasarana transportasi akan mengubah kondisi wilayah di suatu negara. Lahan-lahan produktif seperti hutan atau sawah diubah untuk membangun jaringan jalan. Di beberapa negara ASEAN, rekayasa jaringan lalu lintas transportasi darat sudah sangat canggih. Singapura dan Thailand mengembangkan jaringan transportasi darat bawah tanah. Perubahan penggunaan lahan sebagai sarana transportasi terjadi juga di sekitar bandara. Lahan yang sebelumnya digunakan sebagai pemukiman atau persawahan dikonversi demi perluasan area bandara. Contohnya, pembangunan bandara Suvarnabhumi di Thailand yang menggantikan bandara Dong Muang, bandara Luang Prabang di Laos, bandara Ninoy Aquino di Filipina, dan lain-lain. Teknologi komunikasi. Komunikasi merupakan cara manusia saling berhubungan atau berinteraksi. Cara berkomunikasi pertama kali diajarkan oleh ibu kepada anaknya. Bahasa yang diajarkan ibu kepada anaknya dinamakan bahasa ibu. Bahasa ibu dapat berupa bahasa Indonesia, bahasa Melayu, bahasa Inggris, atau bahasa lainnya. Ilmu pengetahuan telah berjasa mengubah perkembangan teknologi komunikasi menjadi canggih. Berbeda dengan keadaan pada masa lalu ketika komunikasi masih menggunakan surat, membutuhkan waktu yang lama sampai ke tujuan. Perkembangan teknologi sangat menguntungkan karena dapat mengurangi jarak dan waktu. Perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat di negara-negara ASEAN sebagai akibat perkembangan teknologi transportasi dan komunikasi dapat dilihat dalam berbagai aspek baik sosial, ekonomi, budaya maupun keamanan. 1. Aspek sosial akan berakibat pada bertambahnya jumlah penduduk dalam waktu singkat. Kebutuhan transportasi massal semakin tinggi untuk menghindari kemacetan, maraknya perdagangan, dan kerjasama luar negeri semakin mudah. 2. Aspek ekonomi akan berakibat pada bertambahnya pendapatan negara dari pajak dan pendapatan dari sewa tempat tinggal akibat munculnya pusat-pusat aktivitas masyarakat seperti perbelanjaan, wisata, dan tempat tinggal yang diperlukan pendatang. Nilai barang lokal meningkat seiring permintaan mata uang asing dan barang-barang asing semakin mudah dijangkau. Aspek budaya akan berakibat pada 1. Terjadinya akulturasi budaya secara sadar maupun tidak. 2. Perubahan sistem nilai dan norma. 3. Terjadinya kecenderungan gaya hidup hedonis. 4. Aliran-aliran yang bertentangan dengan budaya semakin mudah masuk. 4. Aspek keamanan akan berakibat pada 1. Gangguan kondisi keamanan suatu negara semakin rentan. 2. Narkotika dan obat terlarang semakin mendapat tempat.
3. Jaringan kelompok perusuh antar negara semakin mudah terorganisir. Pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi. Negara-negara ASEAN mulai menerapkan APTA atau ASEAN Free Trade Area dalam kehidupan internasionalnya. Secara ekonomis, pemberlakuan akan menjadikan kegiatan ekonomi lebih meluas. Produsen beras seperti Thailand dapat dengan mudah mengekspor produknya ke Singapura, Indonesia, dan negara-negara ASEAN lainnya tanpa dibebani pajak. Begitupun sebaliknya. Pilihan konsumsi pun semakin banyak baik kualitas maupun harganya. Kerjasama ASEAN ini mendorong terjadinya perubahan tatanan kerjasama antar negara dalam bidang ekonomi. Persaingan dalam kegiatan ekonomi menjadi lebih ketat dengan adanya kompetitor dari luar negeri. Kegiatan produksi yang dilakukan oleh produsen atau pelaku kegiatan produksi suatu negara ASEAN akan dapat dengan mudah dipasarkan ke negara lain dalam lingkup ASEAN. Contohnya Indonesia dapat dengan mudah dimanfaatkan oleh petani Thailand dan Myanmar. Produk elektronik Singapura dapat lebih mudah diperoleh oleh masyarakat di negara ASEAN. Kerjasama ASEAN menjadikan proses distribusi menjadi lebih jauh jangkauannya. Singapura adalah negara yang mengutamakan sektor perdagangan dan sangat bergantung pada ekspor dan impor. Ekonomi di Singapura mendapat peringkat sebagai negara yang paling terbuka di dunia, negara dengan angka korupsi sedikit, dan negara yang paling pro-bisnis. Selain itu, Singapura juga termasuk salah satu dari 4 macan Asia. Pajak di Singapura relatif rendah, yaitu 14,2% dari PDB. Singapura juga merupakan negara dengan pendapatan per kapita tertinggi ketiga di dunia. BUMN memainkan peranan besar dalam perekonomian Singapura, di mana negara memegang saham mayoritas di beberapa perusahaan terbesar seperti Singapore Airlines, Singtel, ST Engineering. Pengaruh konversi lahan pertanian ke industri dan permukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Untuk memperluas daratan, negara Singapura melakukan reklamasi. Reklamasi adalah alih fungsi lahan pantai menjadi daratan. Reklamasi tersebut merupakan salah satu bentuk alih fungsi lahan yang disebut konversi lahan. Biasanya, konversi lahan yaitu mengubah area pertanian menjadi area dengan kegunaan lain, misalnya menjadi permukiman atau industri. Konversi lahan menjadi fenomena yang sering dijumpai di negara-negara ASEAN. Konversi lahan pertanian sering terjadi di negara-negara ASEAN dengan laju pertumbuhan penduduk relatif tinggi, seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Kamboja, dan Filipina. Konversi terjadi terutama di daerah pinggiran kota ataupun area persawahan yang letaknya berdekatan dengan fasilitas umum, seperti di dekat pasar. Konversi lahan pertanian bersifat menular, artinya ketika satu petak lahan telah dikonversi, lahan pertanian di sekitar petak tersebut juga rawan dikonversi. Pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan industri. Konversi lahan pertanian menjadi lahan industri banyak terjadi di negara-negara berkembang. Biasanya pemilik perusahaan industri di lahan tersebut karena beberapa alasan, yaitu 1. Pembangunan industri lebih memilih lahan yang strategis. Sebagian besar lahan strategis tersebut merupakan lahan pertanian. 2. Harga lahan pertanian relatif murah dibandingkan dengan lahan terbangun. 3. Pembangunan industri memilih akses yang lebih mudah. 4. Industri dibangun dekat dengan bahan baku lahan pertanian menjadi pilihan yang baik. 5. Faktor sosial dan budaya hukum waris. Konversi lahan pertanian menjadi industri mengakibatkan petani terusir dari tanah mereka diganti dengan uang. Awalnya, petani di pedesaan mempunyai tanah, namun kemudian mereka menjadi petani gurem dan tak bertanah. Kondisi ini memenuhi sistem sosial dan budaya hukum waris yang berorientasi pada nilai uang. Anak-anak petani tidak lagi diwarisi lahan pertanian, tetapi diganti dengan pembagian uang hasil dari penjualan lahan pertanian. Berbagai masalah akan timbul akibat konversi lahan dari lahan pertanian menjadi lahan industri, antara lain 1. Lahan pertanian berkurang yang membuat produktivitas pangan dari pertanian menurun.
2. Lahan pertanian sekitar industri berpotensi terkena imbas pencemaran akibat limbah atau polusi dari industri, baik tanah, air, maupun udara. 3. Konversi lahan itu menular, yang mengancam ketersediaan lahan pertanian. Pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan permukiman. Permukiman menjadi kebutuhan pokok manusia. Semakin banyak jumlah manusia, area permukiman yang dibutuhkan juga semakin luas. Kondisi ini juga terjadi di negara-negara anggota ASEAN. Konversi lahan pertanian menjadi permukiman marak dilakukan di negara-negara ASEAN. Konversi lahan pertanian menjadi lahan permukiman pasti akan menimbulkan dampak. Biasanya selalu berdampak negatif apabila dilihat dari sisi fungsi lahan pertanian itu sendiri. Adapun dampak negatifnya adalah sebagai berikut. 1. Luas lahan pertanian semakin berkurang sehingga produktivitas pangan semakin kecil. 2. Petani dan buruh tani kehilangan mata pencarian. 3. Hilangnya lahan ruang terbuka hijau atau RTH. 4. Berkurangnya lahan resapan air. Konversi lahan identik dengan perubahan kondisi ruang. Konversi lahan tidak dapat dicegah karena kebutuhan manusia akan ruang tidak dapat dihindari. Mencegah konversi lahan bisa jadi menghambat pembangunan suatu negara. Meskipun demikian, kita harus mengawasi konversi lahan yang terjadi. Jangan sampai mengganggu keseimbangan alam, ekosistem, dan keberlangsungan hidup sebagian warga negara. Nah, tadi kalian telah belajar materi mengenai pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan negara-negara di ASEAN. Semoga bermanfaat. Kita bertemu kembali di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.